Wes. Welcome to Studio 9 Palapa buat Denny Darmansyah, right? Oke, alias Denny Gitong. Apa artinya? Artinya kayak sih. Gigi tongsis. Giginya panjang sih tong. Sekarang kayaknya nggak Gitong lagi. Enggak, iya. Denny ganteng deh. Wah, Giteng. Alright, this is wawancara with Abdel Aryan. Are you ready, Denny? Ready? I like it. I like your song. Thank you very much. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, and action. Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Denny Gitong. Iya, iya. Nama lo siapa, dia? Denny Darmansyah. Denny Darmansyah. Ya, Gitong itu dari Panggilan SMP. karena dulu gue kurus giginya tonggos, Cing. Kayak Bang Temon. Jadi dari pas SMP SMA tuh gue kalau diberi-beripin. Temon kan bukan giginya tonggos, dia emang mukanya mundur. Nah, gara-gara lu bilang begitu, dulu lu ngeledekin Bang Temon di Temon Abdel tuh, gitu. Nah, gue tuh dijulukinnya gitu terus, dicenginnya. Apa? Muka lu mundur ya, gitu. Bang, muka lu mundur ya, gitu. Gigi R dong jadi mundur. Bukan gigi gue maju. Iya. Tapi lo tuh aman-aman aja dibilang tonggos. Aman-aman aja kan. Awal-awalnya Awalnya tuh gue nggak punya temen, Cing. Jadi karena gue sering dicengin, tapi itu bikin gue jadi banyak temen. Jadinya ya udahlah kalau emang gini caranya, tapi gue punya banyak temen, nggak apa-apa lah, gue diin lah, nggak apa-apa. Yang penting gue punya banyak temen. Iya. Kalau sekarang emang udah nggak. Apa sih yang menyebabkan kayaknya lo udah nggak lo pakai behel? Enggak, pipi kayaknya sih udah gemukan. Kayaknya gigi gue ketutup lemak pipi, jadi nggak kelihatan maju. Iya kayak hasil pakai behel enggak ya? Enggak. Tapi kalau gini tuh masih nggak rata, Cing, atas sama bawah. Iya sih, memang nggak rata. Gue juga sih nggak rata. Tapi emang mungkin karena ini ya ada agak gemukan ya. Iya, agak gemukan. Iya. Udah sejahtera. Anjay. udah punya anak lagi. Udah punya anak. Di sejahtera emang. Ih, sejahtera banget. Haha, kok membuat saya sejahtera. Yes. Ada terus kerjaan? Alhamdulillah. Iya. Ada kerjaan, nggak ada kerjaan, digaji. Oh, apa gajinya bulanan? Gajinya bulanan. Oke, iya. Sebagai Road manager. udah berapa lama? Mau 5 tahun ini. Udah lama. Lama, Bang. 5 Sebelum tahun. lo jadi road manager, lo stand up kan? Stand up. Berapa lama stand up? Stand up 2012 Sampai? Dikenal orang sampai pas 2014. Terus habis itu Roadman dari? Roadman 2017. Lamaan jadi roadman jadinya? Iya, daripada stand up. Karir gue stand up lebih cepet daripada karir gue di roadman. Tapi banyak ya anak stand up yang akhirnya jadi penulis. Iya. Terus jadi manajer. Jadi manajer. Atau jadi IO-nya sekalian gitu. Awal-awalnya bareng-bareng stand up. Tapi kan lu juara di street comedy. Tahun 2017. 2017 itu. Nah, itu kenapa terus kok emang jarang job stand up? Bukan jarang sih, Cing. Waktu itu kan abis street comedy itu sering tuh diundang Metro TV, diundang Kompas TV. Tapi lama kelamaan berhadapan dengan realitas. Kalau misalnya sebulan paling cuma ada 2 kali ngisi, paling berapa? Paling banyak juga 2 juta sebulan. Tapi realitasnya itu nggak cukup buat menuhin kebutuhan orang tua, hidup gua gitu. Jadi sempet tuh pengen balik lagi kerja ke pabrik. Emang lo pernah kerja pabrik? Pernah sebelum stand up. Oh, kerja pabrik apaan? Pabrik trafo. Bagian Bikin trafonya. Yang trafo suka meledak di pinggir jalan, Cing. Emang trafo maksudnya dibikin bukan pakai mesin? Nggak, sama orang. Dalemannya tuh dibikin sama orang. Jadi kayak lilitan, misalnya kayak ada trafo daleman tuh, lilitan itunya itu dibikin sama orang, sama mesin. Terus tapi kita yang ngoperasiin, ngitung lilitannya berapa gitu. Nggak ditaruh terus udah dililit gitu aja pakai mesin? Ada yang otomatis, tapi gua dapat pabrik yang kerjaannya masih manual, masih pakai orang yang ngerjainnya. Emang lu lulusan apa lo?
STM. Elektro emang. Iya emang. Jadi lu ngelilitin. Ngelilit itu. Dan kalau ada yang trafo meledak, terus di dalamnya ada nama kita, itu kena SP, Cing. Maksudnya? Jadi kalau ada trafo meledak nih, mereknya dari pabrik yang gue bikin, terus balik itu, terus kalau dibuka dalamnya ada nama yang bikinnya, itu kena SP. Emang dinamain? Ada dinamain. ada. Jadi ada jenis trafonya sama nama yang bikin. Masa jenisnya berita XP350 Gitong. Beneran. Masa sih? Beneran. Itu. Masa ada namanya? Ada. Itu kalau misalnya ada pabrik, ada trafo yang kebakar, udah teriak-teriakan tuh antar karyawan. Kayak bekal anak TK ada namanya. Kenapa, Gio? Kenapa, Gio? Udah. Masuk aja. Udah. Taping 2 nggak apa-apa ya? Hah? Satu aja. Satu aja. Mintanya 2. Lah, dia suruh milih, kita milih. Kita suruh milih. Terus, Bang. Iya udah aturin nama. Iya udah. Udah gitu, kocak dah. Ini dikasih callingan, ada 2 tapping. Mau pilih yang mana? Udah dipilih. Tapping 1. Tapping 2 aja deh, dah. Gimana sih, kasih tahu aja. Kayak mesen nasi goreng, pedas apa enggak? Terserah abang deh. Tapi jangan pedas ya, Bang. Tapi sambalnya banyak gitu ya. Nah, itu tulisannya pakai apa? Logografir atau pakai tempelan? Pakai pulpen. Jadi di dalam trafo itu cuman ada kertas nama ditulis pakai pulpen, siapa yang bikin, walaupun masuk ke dalam minyak nggak akan kehapus namanya. Gitu. Oh, ini kebakar. Kalau meledak? Hah? Kalau meledak kebakar? Enggak, maksud gue, kok jadi tulisan begitu? Emang bukan pabrikan paten atau itu berdasarkan pesanan atau gimana sih? Trafonya? Enggak, trafonya pesanan. Cuma emang ya proses bikinnya gitu, Cing. Iya, maksud gue kan gini, misalnya kita beli apa nih? Apa deh? Misalnya kita beli ini nih, air purifier nih. Misalnya kan semuanya kayak begini semua nih. Dijual bareng gitu. Tipe ini. Nah, kalau lo berdasarkan pesanan, gue mau bikin trafo yang ukuran sini gitu. Iya, kayak ukuran misalnya 50.000 volt gitu. Ya udah, mulai bikin. Nah, dalemannya tuh yang bikin bagian tempat gua. Nah, ntar per satu koilnya, namanya koil, itu dinamain tuh kalau yang bikin siapa, yang bikin siapa gitu. Jadi kalau meledak masih dalam garansi, balikin ke lu, ke kantor, diperiksa dah, diperiksa namanya siapa, ntar gue yang benerin, tapi gue kena SP gitu. Emang udah pasti gara-gara itu? Iya, pasti human error. Pasti gara-gara gulungan koilnya? Iya, pasti gara-gara gulungan koilnya. Kalau ada meledak itu? Iya. Kalau bener dia nggak akan meledak-meledak? Nggak. Kalau gulungannya benar, tegangannya benar, produksinya benar, nggak akan meledak. Gitu. Iya. Kocak ya. Gue juga baru tahu pas kerja di pabrik. Pernah 2 kali. Tapi SP doang nggak dikurang gaji? Enggak, SP doang. Dapat SP 2. Kalau 3 kali pecat? Pecat. Alah buset. Itu ada standarnya emang? Ada standarnya. Ada hitungan harus berapa volt, berapa gulung. Gitu. Kalau misalnya kita salah itu, kalau misalnya harus ini voltnya 100, gulungannya harus 100 juga. Tapi kalau kita kurang 3 gulungan, nah itu bisa bahaya, Cik. Bisa meledak atau lebih? Atau lebih bisa bahaya. Jadi harus pas. Trafo itu gunanya buat apaan sih sebenarnya? Ngalirin listrik. Kan misalnya ya, kan sampai ke sini kan ada 50.000 volt. Ada gede-gede itu, Cing, buat ngalirin listrik. Nah, sampai ke rumah kan 220. Nah, itu yang apa tuh? Yang mecah-mecahnya. Yang mecah-mecahnya. Jadi kan dari yang gede banget tuh, listrik yang gede terus dipecah ke rumah yang sutet itu. Kalau yang sutet ya tegangan tinggi itu maksudnya ke trafo, terus bisa buat ke rumah gitu. Dipecahnya di situ. Di situ. Nah, lo bagian bikinnya. Dalemannya. Berarti yang mesen pasti PLN dong? Iya, mesen pasti PLN. Atau dia mau bikin instalasi sendiri nggak mungkin? Nggak bisa. Itu harus skala gede. Berarti konsumen lo hanya PLN? Dan pabrik-pabrik. Pabrik yang dibikin sendiri yang dibikin sendiri. Jadi kayak dia misalnya butuh trafo yang dari tegangan sini berapa, keluarnya berapa gitu. Nah, pabrik lo bikin trafo sendiri? Sendiri. Untuk listriknya dia pakai trafo lo? Pakai trafo sendiri. Kalau ada yang meledak namanya juga ada. Jadi gampang. Kalau di pabrik ada listrik meledak, tinggal nyari karyawan sendiri.
Bolak-balik di situ aja ya. Iya. Tapi itu untuk menjaga apa namanya QC-nya ya, quality control-nya ya. Iya benar. Jadi jangan sampai ada kesalahan karena cukup bahaya juga. Itu tapi kan itu ini maksudnya barang yang lama, orderan ada terus. Ada terus, Cing. Itu gua tuh kerja selama 2 tahun. Kerja masuk jam 6, pulang jam 6 sore. 12 jam. Iya, setiap hari. Jadi berapa trafo tuh? Pokoknya sehari bikin 10 target. Jadi ada terus pesanan. Sehari bikin 10, sehari bikin 10, sehari bikin 10. Itu pabrik gede? Ya nggak gede-gede banget sih. Cuman emang pengirimannya seluruh Indonesia. Karena nggak banyak juga, Cing, pabrik trafo ternyata di Indonesia. Berarti nggak bermerek ya? Bermerek. Ada. Ada mereknya? Ada mereknya. Pabrik lo? Iya, mereknya pabrik gua namanya. Banyak. Dah kocak ya. Lo berapa? 2 tahun? 2 tahun. Berarti udah, itu barengan sama stand up ya? Enggak, sebelum stand up? Iya. Gua pas masuk stand up keluar kerjaan. Karena keluar lo jadi stand up atau karena stand up lo jadi keluar? Enggak, karena stand up gue jadi keluar. Bukan karena penghasilan stand up lebih gede, tapi udah capek. Capek kerja, pola kerjanya yang 12 jam gitu. Terus itu kalau kan menyalahi aturan. Tapi kan buat orang-orang buru-buru pabrik lemburan. Hitungnya di lembur. Oh, jadi tetap yang 8 jam. 8 jam. Jadi 4 jamnya dihitung 4 jam lembur, tapi wajib. Dah. Lembur tapi wajib. Tapi perhitungan gajinya beda. Yang 4 jam itu. 4 jam itu beda. Lumayan. Cuman nggak bisa nikmatin duitnya. Karena? Ya karena kan kerjanya 7 hari. Nggak ada libur. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil lembur Sabtu Minggu, ada yang wajib. Gue tuh inget libur cuma kalau sakit sama mau lebaran. Udah, lebaran hari H. Sakit mah bukan libur dong. Emang nggak masuk tuh. Iya juga ya. Kalau libur kan ke Taman Mini. Masa libur ke Cipto. Iya. Itu nggak masuk karena sakit, bukan karena libur. Atau ini hari Lebaran. 2 harinya itu doang? Enggak, 1 hari H. Berarti pesanan banyak banget dong. Iya, ada terus pesanan. Dia jadi nggak melanggar karena dibayar lembur ya? Karena dibayar lembur. Karena kalau buat, kan zaman dulu belum ada tuh undang-undang pabrik segala macem, tenaga kerjaan yang soal lembur ketat gitu, nggak ada. Jadi lembur aja udah. Makanya pas gua keluar pas demo 2012 sih. Kalau inget yang nutup jalan tol tuh. Itu tuh pabrik gua di sweeping. Terus gua ikutan keluar, cuman pulang. Nggak ikut demo, cuman pulang. Terus di rumah mikir, kayak gue nggak sanggup deh kerja gini terus gitu. Ya udahlah, keluar aja lah gitu. Lo berarti udah nggak ada penghasilan, lo stand up pada saat lo nggak punya penghasilan? Iya, gue stand up pada saat nggak punya penghasilan. Tapi gue cukup kebantu sama duit tabungan hasil kerja. Hasil kerja. Akhirnya lo pakai pada saat lo berhenti kerja. Cuman kelamaan ya. Nganggurnya. Tabungannya keburu habis. Stand up belum dibayar. Udah duitnya udah nggak ada. Jadi balik lagi. Begitu aja siklus hidupnya. Dari belum kerja susah. Giliran udah kerja, uang ada tapi nggak bisa dinikmatin. Ya udahlah, gue keluar aja dah. Makan tabungan. Belum sempet dapat kerja, tabungan habis. Miskin lagi. Bolak-balik ke situ aja hidup ya. Nah, kalau masuk ke stand up ya memang langsung Cikarang. Iya. Lo Cikarang apa Bekasi? Cikarang. Barang Cemen tuh segala macam. Barang Cemen itu pertama kali bikin komunitas stand up Cikarang. Hitungannya. Lo yang bikin nih? Iya, gue yang bikin. Ada 12 orang bikin stand up Cikarang. Ya udah tuh kita jalanin komunitas dengan keadaan gua nganggur tapi gua suka gitu. Dicemooh keluarga karena tidak punya penghasilan. Iyalah, dari kerja yang udah pasti ada duitnya. Sekarang lu keluar malam kan biasanya kan? Kayak keluar malam, terus pulang agak pagi, ya siangnya tidur, malam keluar lagi, tapi pulang nggak bawa duit. Waktu pabrik mah pulang ya bawa duit tiap bulan. Ini enggak.
Sampai berapa lama lo mengalami hidup kayak begitu? 2014, 2 tahunan, Cing. Sampai gue ada saudara yang bikin gue tuh kayak hampir nyerah di stand up. 2014 tuh, sebelum ikutan street comedy, ada keluarga bilang gini, lo ikut stand up ya, Den? Iya. Seneng ya bisa ngehibur orang banyak, bisa bikin ketawa. Iya, Bang. Alhamdulillah. Tapi bisa nggak bikin ibu lu senyum? Itu langsung, aduh. Akhirnya lo komut sama ibu lo. Mah, gimana ini lucunya ya? Iya. Lo jawab apa ya? Nggak bisa jawab, karena omongannya bener. Jadi selama 2002 tahun itu gue nggak bisa ngasih duit ke orang tua, nggak bisa ngebiayain kontrakan, cuman jadi beban doang kan. Jadi kayak, aduh, bener juga sih. Nah, nggak tahu kenapa ada tuh langsung ikutan street comedy 4. 2014. Ikutan, alhamdulillah juara, dapat 15 juta. Terus langsung ke orang tua, "Mak nih 15 juta." Itu abis dari itu baru tuh diajak metro. Ya udah, situ orang tua langsung izinin ikut stand up. Tapi pas ikut stand up ternyata dari 2014 ke 17 penghasilan tetap tidak tetap. Iya, penghasilan tetap tidak tetap. Tetap tidak. Nah, lu udah ketemu lagi belum sama saudara lo yang itu? Udah. Saya nunjukin, Bang, nih saya hasil dari keluar malam masuk TV. Iya. Udah lumayan rame deh tuh ya. Rame. Udah lumayan rame karena paling nggak dalam sebulan adalah di TV ada. Di TV ada. Terus off air juga ada. Diajakin sinetron dulu tuh. Sampai main sinetron. Stripping nggak? Enggak. Stripping cuman bukan sebagai pemeran utama. Oh, sinetron stripping. Tapi lo tidak ada tiap hari. Setiap hari. Cuman ada kayak 20 episode, gua ada di 8 episode gitu. Oh, iya. Nah, terus kok jadi jadi roadman karena kesininya memang nggak mencukupi. Iya, karena ketika karir sudah mentok, ada baiknya kita nyamping. Iya. Kalau udah nggak bisa ke atas, ya udah kita nyamping ya. Tapi masih dalam dunia stand up. Iya. Gue tuh dulu ada doa gini, Cing. Ya Allah, pengen banget stand up keliling Indonesia, ngehibur orang. Alhamdulillah keliling Indonesia. Stand up. Cuma nemenin orang stand up. Itu ide loh, dan maksud gue, secara mental juga lo langsung bisa nerima tuh. Yang biasanya kan kalau lagi dapat job stand up, lo tuh dilayanin. Pada saat lo jadi roadman, lo terpaksa harus melayani kan, melayani artis yang lo bawa. Lo ada ini nggak perasaan gimana nggak? Nggak ada, karena gue berpikir realitas aja, Cik. Bener-bener, ya udah emang kayaknya gue harus butuh kerja yang penghasilan tetap setiap bulan ada. Gitu. Jadi ya udah apapun kerjaannya gue ambil aja. Dan kalau bisa ada di direkomendasiin Aci Resti. Jadi Aci Resti baru masuk HH. Terus kayaknya di HH lagi cari roadman karena waktu itu cuma ada Bata satu. Oh, Bata bekas HH juga. HH juga senior gua di sana. Terus Aci kayaknya ngerekomenin gua. Ada tuh kayak namanya Bang Gitong. Gue interview, terus deal-dealan digaji. Ya udah langsung kerja. 2017. Tapi lo sebelumnya ini nggak punya pengalaman ngeroadmanin orang nggak? Nggak punya sama sekali. Kalau anak-anak kan tuh banyak tuh emang emang dari awal-awalnya udah mulai ngeroadmanin siapa-siapa gitu. Iya. Marcel misalnya banyak ngeroadmanin banyak komik kan. Iya. Kalau lo itu yang pertama kali di HH itu ngeroadmanin? Pertama kali gue ngeroadmanin di HH. Kayak baru ngerasain ngurus orang tuh kayak gini loh gitu. Lo senang, emang suka? Setelah masuk kan karena terpaksa. Karena pengen duit. Benar, betul. Karena butuh duit. Tapi kalau lo kerjanya juga ternyata bukan gue banget nih, nggak bisa selama ini juga kan? Iya, tapi emang ternyata seneng, Cing, untuk ngurus orang tuh. Kita bisa ketemu orang yang nggak dikenal, terus bisa keliling ke banyak tempat yang seumur umur. Selama gue kerja di pabrik, gue nggak kepikiran untuk datang ke situ. Jadi gue happy aja sih.
ngurusin komik kan ribet gak sih? Enggak, ternyata enggak juga sih, Cin. Kayak kita ngurus diri sendiri aja, cuman ada badan orang lain gitu, di badan orang lain. Jadi kayak kita harus tahu kebutuhan dia tuh apa nih, buat jaga moodnya dia apa nih gitu. Jadi kayak ngurus diri sendiri tapi orang lain. Tapi orang lain. Nah, kalau di HH itu roadman per talent atau roadmanin siapa aja? Roadmanin siapa aja, tergantung jadwal. Oh, tergantung jadwal. Tergantung jadwal. Berarti lo sekarang bareng sama Rizal? Berdua sama Rizal. Roadman di HH. Ada Rizal sama lu? Sama gua. Talentnya makanya 9. Beberapa kali gantian ya pas lagi hari kriting di Duo Komedi. Iya, ganti-gantian. Karena rolling tugas aja. Rolling tugas aja ya. Maksudnya nggak ada job lo tetap digaji kan? Iya, tetap digaji. Iya. Nah, ininya yang ngaturin siapa? Pedipa. Oh, yang ngaturin ini yang hari ini yang jalan ini. Iya, enggak yang ngaturin jadwal kerjaan. Kita tuh dikasih kalender jadwal talent. Tinggal kita lihat seminggu atau sebulan ini ada kerjaan apa talent. Gua sama Rizal koordinasi. Oh, jadi lo yang bagi memang. Iya, yang bagi emang. Kalau ada yang bareng. Kalau ada 3 bareng. Lo cuma 2. Biasanya Padip atau enggak Mbak Diva ada. Kalau 4 biasanya ada lagi yang turun ikut dari manajemen. Oh. Kalau semuanya keluar, bingung. Kurang kan? Kurang yang dampingin kan? Kurang yang dampingin. Harus mandiri talentnya. Oh. Jadi ada kalau misalnya semuanya keluar di hari yang sama. Dah kalau memang dia harus mandiri tapi talentnya punya BCA. Wah. Karena kan talent di HH banyak. Iya. Ari Kriting, Bene, Kristo, Ardit, udah Aci, 6. Bene. Udah. Oh, Bene udah. Kristo. 6. Udah. 6. Soleh. Aco. 8. 9. Sama lagi ya? Belum. Aci udah. Cewek ada lagi gak? Ardit udah. G Pamungkas. G. Soleh, Aco, Kristo, Bene, Ardit, Aci, Aco udah, Soleh, udah, nih, Ernest termasuk talent. Ernest. Pada saat dia sutradara pun dia jadi talent. Oh enggak, kalau pas jadi sutradara kita nggak ikut tugas karena udah ada timnya dari perfilman yang untuk ngurus sutradara. Oh, gitu. Ini Ernest. Satu lagi kata 9. Ulang ya. Ernest. Soleh. Ari Kriting. G Pamungkas. Ya, Ari Kriting belum. G Pamungkas. Bene. Buat Kleaco, Bene Dion, Aci Resti, Ardit Erwanda, Kristo Immanuel. Iya benar. 9. Kalau ini jalan semua, lo kurang. Emang. Jadi harus ada talent yang ngalah bahasanya. Nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa. Di kita obrolan aja. Tapi tergantung dari ininya, Cing. Keperluan eventnya ya? Keperluan eventnya. Benar. Kalau misalnya eventnya gede dan emang ribet banget, gue diprioritasin untuk nemenin talent yang event itu. Tapi kalau misalnya kayak syuting biasa gitu, kan ada telco, jadi bisa ditinggal. Gitu. Iya. Ada yang ngurusin lah di lokasi. Ada yang ngurusin di lokasi. Iya. Ada yang ribet gak sih? Apanya? Talent lo? Talent. Alhamdulillah, gua nggak nemu salput talent yang ribet. Nggak ya. Gua kalau ngelihat asisten kan seorang asisten pasti ngumpulnya sama asisten kan di lokasi syuting. Ada tuh ngelihat yang ribut, yang bener-bener heboh banget, asistennya 1 orang sampai 2, 3 gitu. Terus berkaca, alhamdulillah talent gua nggak gitu. Nggak ada yang ribet ya? Nggak ada yang ribet. Karena mungkin berangkatnya bareng kali ya? Iya, karena mungkin ngerasa emang dari bawah, sama-sama dari bawah gitu ngerintisnya. Dan lo juga udah tahu biasanya kalau stand up tuh keperluannya apa aja karena lo juga udah sering stand up. Jadi lebih bisa di-handle duluan sebelum si talent nanya. Iya, betul. Iya kan? Iya. Karena lo udah ngerasa, wah ini gue perlu ini, tas mic-nya udah oke belum, rundown-nya segala macam. Itu yang lo rasain waktu jadi talent. Begitu jadi roadman, cenderung lebih aman. Iya, sebagai patokan jadinya untuk diri sendiri. Sekarang lo masih mau stand up gak? Gue pernah ngeliat lo ada stand up terakhir di mana sih? Gue ngeliat di Instagram lo apa di mana sih? Ini stand up, stand up online. Iya. Komunitas teh.
diundang komunitas teh. Gue lagi gabung sama komunitas pecinta teh. Oh iya, makanya gue lihat lo ada stand up. Selama pandemi virtual lo pernah stand up ya? Nggak pernah. Udah hampir 2 tahun, Cik. Nggak ngejob stand up. Bener-bener nggak nerima job stand up. Karena emang nggak ada. Nggak nerima job. Karena nggak ada ya. Kayaknya sama kita ada semua ya. Nggak nerima job karena nggak ada. Tapi lo masih nulis? Nulis masih. Open mic? Kadang-kadang kalau misalnya lagi nggak ada kerjaan, terus ada jadwal open mic di deket-deket Bekasi, ikutan gitu. Sebenarnya sama HH masih boleh stand up nggak? Boleh. Kalau sama HH mah kalau ada kerjaan di luar, ada tawaran job di luar kerjaan yang penting nggak bentrok aja, itu dibolehin banget. Kayak misalnya ikut syuting, nggak apa-apa asal jangan bentrok sama jadwal kerjaan wajibnya gitu. Nah kemarin yang Maha bikin sama kementerian di Sparekraf, itu gua MC. Lo MC? Nah itu job MC, bukan job roadman? Bukan, job MC. Lo MC sama Rizal? MC Rizal sama Yono Bakri. Yono juga? Lagi magang. Anjay. Sebagai talent magang. Talent. Bukan sebagai roadman, sebagai talent. Dia sebagai talent. Anjay. Ngeri man. Gamael. Sebelumnya roadmannya Erwin. Oh, roadmannya Erwin. Oh, sebelumnya Gamael, nggak tahu tuh. Gue taunya Erwin. Kalau lo lagi dapat job stand up, yang roadmanin siapa? Nggak ada. Aneh. Masa kalau gue ada job stand up yang roadman Ari Kriting. Ya siapa tahu Ernest lagi nggak ada kerjaan. Aduh, gue ngebayangin lagi stand up di roadmanin ko Ernest. Iya. Kok minta air dong. Iya. Galak ya Ernest ya? Enggak sih. Ko Ernest tuh bukan galak, tapi kalau emang salah ya salah gitu. Jadi dia orangnya tuh namanya frontal ya, ngomongnya ya. Belak-belakan aja. Belak-belakan ya. Nggak yang itu tadi lu salah gini nggak, tapi kalau emang salah ya kita dikasih tahu salah gitu. Iya. Lumayan emang frontal lah di medsosnya juga frontal, apalagi sama yang kerja sama dia gitu kan. Ya lebih frontal lagi. Pernah dimarahin tapi lu? Pernah. Tidak mungkin dong saya tidak pernah dimarahin. Pernah saya dimarahin. Iya. Emang fatal kesalahannya? Telat. Aduh fatal itu. Kalau buat HH tuh telat tuh sangat fatal. Iya, Gue tuh pernah telat. Ketinggalan kereta, bocor di jalan, banyak lah masalah. Kalau bocor dimarahin juga? Ya, berarti kan gue nggak spare waktu. Itu gue tuh kerja di HH, Cing. Belajar disiplin tepat waktu. Bahkan kalau di roadman kan talent standby jam 2 misalnya. Nah roadman tuh kan harus 1 jam atau setengah jam sebelumnya. Nah gue tuh kadang dulu waktu awal kerja masih suka mepet gitu datangnya masih talent jam 2, gue juga datang jam 2 gitu. Itu kesalahan gue. Emang nggak bareng ya sama talent ya? Enggak, jauh Cing rumah. Misalnya kerjaan di Tangerang nih, kalau gua ke rumah talent dulu, terus ikut ke Tangerang, ntar gua pulang bolak-balik, mendingan ketemu di lokasi gitu. Oh nggak ke kantor dulu? Nggak ada. Kantor nggak ada ya? Nggak ada kantor ya? Nggak punya kantor. Iya bener ya? Iya. Itu tag podcast itu? Itu di studio. Ini sewa studio. Bukan sewa juga sih, yang punya masih ada iparnya Pak Dipa. Jadi aman. Gratisan. Iya. Oh jadi nggak ada kantor ya? Kalau meeting ya sewa meeting ya di tempat makan gitu. Iya. Bisa ya nggak ada kantor ya? Kayak Airbnb lah, nggak punya hotel tapi nyewain hotel. Gitu. Pengen Cing punya kantor. Pengen punya kantor, ngerasa punya kantor. Jadi kalau ditanya orang kerja, kantornya di mana, Tong? Di mana ya? Gitu. Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi dia beli rumah cash sih, gimana tuh? Beli rumah cash dari roadman. Anjay. Kan aku bilang, HH membuat saya sejahtera. Cash dari tabungan lo dari selama jadi roadman. Iya. Lo beliin ini rumah. Iya. Nggak semua, maksudnya masih dibantuin sama istri. Iya. Tapi alhamdulillah cukup untuk bayar rumah. Anjay, di Cikarang. Di Tambun, Bekasi. Tambun kan ibu kota
Kabupaten Bekasi. Iya kan? Iya. Ibu kota Kabupaten Bekasi. Enggak sih. Cikarang ibu kota. Enggak tahu. Enggak. Cikarang kecamatan malah. Cikarang bukan, Bekasi kota, Bekasi kabupaten. Kabupaten ya. Kabupaten. Kan setiap kabupaten punya ibu kota. Masa lu kagak tahu ibu kota? Enggak tahu. Gua bodoh dalam sejarah. Hah? Kayaknya sih ya. Bulak Kapal emang kabupaten. Iya Tambun, masih Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi ya. Iya. Iya. Beli rumah dari siapa? Hah? Dari siapa? Beli rumah dari orang cerai. Martagono gini. Martagono gini. Iya, karena pengen cepet aja ya pokoknya. Pengen ya. cepet aja. Oh bisa juga tuh kayak begitu tuh. Iya. Jadi harga di bawah pasaran. Di bawah pasaran. Harusnya 300 ke atas. Gua di bawah. Wah, Alhamdulillah. 2 lantai lagi, alhamdulillah. Buset. Tapi beli rumah dari penderitaan orang lain. Jadi kita kalau mau beli rumah murah, kita ke pengadilan agama. Nyari yang Martagono gini. Nyari Martagono gini, mana nih yang punya ini nih? Iya. Anak udah berapa sekarang? Baru 1, Cing. Satu. Ya. Lagi lucu-lucunya. Berapa tahun? Baru 3 bulan. Bini? Apanya? Berapa? Seumuran dong. Oh, istri 1 dong. Oh ya 1 ya. Umurnya sama? Umurnya sama gua. Dapat dari stand up? Bukan. Dikenalin sama temen. Ya waktu lo stand up? Bukan. Waktu tapi lu udah HH? Dia HH. Baru pacaran cuma setahun, 2019 kenal. Oh baru. Tapi ada ini, Cing. Ternyata istri gue ingat. Dulu tuh 2014 sebelum street comedy, gue latihan di open mic stand up Bekasi yang di Duren Sawit. Terus gue nge-riffing cewek. Nah itu dia. Neng, mau nggak jadi pacar saya? Kalau enak lo pacaran sama orang jelek, nggak akan selingkuh. Karena kalau selingkuh namanya kufur nikmat. Nah ternyata dia inget, Cing. 2014 pas kenalan itu nge-riffing itu? Cewek itu ternyata itu istri gue. Ternyata cewek yang gua riffing 2014 jadi istri gua 2020. Nah itu ketemunya lagi 2019 dikenalin sama temen, bukan dari stand up. Jadi gua pengen deketin orang, tapi dia kenalin tapi temennya. Orangnya jauh. Iya kan, makanya dikenalin ini. Iya bener sih. Dikenalin ini, ternyata gue lebih cocok sama ini. Akhirnya gue kenalan, terus cerita-cerita dia baru ingat kalau gue tuh pernah nge-riffing dia 2014, ternyata kejadian. Iya. Bahkan jadi suami istri sekarang. Iya. Kalau menurut lo nih, roadman ada jenjang karirnya nggak sih? Harusnya sih ada. Apa setelah jadi roadman? Biasanya. Nggak, biasanya kalau orang-orang jadi roadman tuh biasanya manajer. Kayak Bang Rahman, ya kan? Bang Rahman kan awalnya roadman tuh, jenjang karirnya jadi manajer. Kalau gitu. dia mah bukan ini, dia itu pokoknya ada selisih dah. Makanya namanya selisih manajemen. Mau jadi roadman kayak manajer kayak penting ada selisihnya. Selisih manajemen. Roadman sih. Waktu di Farhan manajemen roadman. Di Farhan roadman. Iya. Sekarang dia bikin manajemen sendiri. Selisih namanya. Ada selisih. Ada selisih. Nerima langsung dihitung nih, ada selisihnya nggak? Kalau ada baru hubungin gitu. Kalau nggak ada nggak usah. Aduh. Iya, jadi manajer. Yang ngurus jadwal, ngurus kontrak gitu. Lalu udah ada belum ke situ-situnya tuh dari HH? Dari HH kalau dulu gua sempet megang ACI. Oke. Tapi sebagai kontak person. Oke. Tapi kadang gue diajarin untuk bikin kontrak, deal-dealan gitu, terus cek kontrak gimana. Nah dari situ gue belajar juga. Tapi kayaknya dari guanya nggak ada hasrat untuk itu sih, Cing. Jadi manajer? Iya, jadi manajer yang kayak bukan gua deh gitu. Tapi kan lo waktu jadi roadman juga nggak tahu. Karena terdesak begini begitu lo terjun ke situ ternyata enak kerjaannya. Iya, belum nyoba jadi belum ada kesempatan. Ibaratnya untuk coba jadi manajer. Iya, kalau itu dihitungannya adalah jenjang karir, lo sebenarnya harus ke situ. Harus ngejar ya sebenarnya. Harus ngejar. Kalau itu memang hitungannya jenjang karir. Iya. Gitu. Tapi kayaknya gue masih nyaman jadi roadman. Enak ya ngelayanin orang itu ternyata enak. Iya, enak. Kayak kita bisa bikin ketawa orang ya. Iya. Jadi kayak
abis abis syuting kita nemenin, terus ada kata thank you ya dong gitu, kayak ada rasa oh iya bang thank you, berarti pelayanan gue puas gitu, servis gue memuaskan. Itu senang dah tuh kalau kayak begitu. Kayak gitu dong, udah bikin happy cing. Sama kalau udah gajian. Dan gajinya gede dia ya. Alhamdulillah mencukupi untuk beli rumah. Mencukupi. Lo berapa tahun? Gue jadi ngitung-ngitung. 5 tahun. 5 tahun kan 60 bulan dah. Lo beli rumah kapan? Tahun kemarin. Oh berarti 4 tahun, 48 bulan. Harganya 300 lah taruh lo bilang ya. Lo kan dapetnya di bawah ini. 48 bulan kalau lo nabung 2 juta sebulan baru 96. Bisa nabung minimal 3 juta sebulan dia ini. 120 kali 24, 144 patungan bini, iya. Sebulan 3 juta. Minimal nabung. Karena ini cing. Lo bareng ngepet di mana? Lebih ke ini ngerampok bang. Tapi emang lo orangnya kalau gue lihat dari omongan berarti lo orangnya nabungan. Yang waktu di pabrik aja. Walaupun terpaksa nabung. Terpaksa nabung karena nggak ada waktu buat nikmatin duitnya. Bukan terpaksa nabung, ya belajar aja gitu nyisihin duit. Karena nggak banyak jajan juga, cing. Kalau ngeroadman kan kita datang ke event, dapat makan, dapat snack, gitu. Terus buat apa jajan lagi? Di rumah dibawa. Iya, besok dibawa pulang kan. Kalau ada yang lebih ya? Nggak ada yang lebih. Kadang kan pulang bawa nasi kotak 3 tuh. Jadi makan siang, makan malam buat besok masih aman. Tinggal diangetin doang tuh. Iya. Emang lo serba-serbi event tuh ya? Iya. Ada aja kita bisa dapat lebihan lah. Lebihan snack. Belum souvenir. Iya. Barang-barang. Gue pernah dapat nemenin Ernest ini cing, TWS ini. Apa tuh? Earphone Bluetooth yang harganya kalau beli 1 jutaan. Terus gue bawa pulang dapat 2. Yang satu lo jual ke Ernest? Enggak, yang satu gue, tapi beneran gue jual yang satu. Yang satu gue jual ke temen gue, lumayan dapat 500.000. Padahal hadiah souvenir. Iya, emang ada aja tuh. Tapi yang pasti nasi ya. Nasi kotak bisa bawa pulang. Bisa bawa pulang buah-buahan, taruh kulkas, pagi angetin. Sarapan aman kan? Bisa. Apalagi kalau dapat job yang pengisi acaranya sendiri, si stand up itu doang, dikasih ruang tunggu, iya, dikasih buah, dikasih ini bisa bawa pulang itu emang bisa buat seserahan. Gue pernah bawa buah satu parcel. Gue bawa 1 parcel pulang. Plastiknya juga belum dibuka ya. Misalnya sama Ari Kriting nggak ditawarin sama dia. Bang Ari mau buah nggak? Enggak pasti itu. Ya ada buah, aduh plastik aja sampai kebuka. Kan berarakan juga kalau dibuka ya. Nah kalau di stand up-nya, lo masih terus pengen stand up ya? Kalau di stand up-nya sih gue masih pengen stand up, tapi bukan sebagai ini cing, bukan sebagai ngejar karir, tapi bukan eksistensi juga sih, kayak ngasih tahu kalau gue tuh masih ada gitu di dunia stand up, dan gue masih pengen mengeluarkan keluh kesah gitu di kehidupan gue, karena itu buat gue jadi satu-satunya cara untuk ngilangin penat gitu sama kehidupan. Bahasanya keren banget, bah. Nggak cocok sama muka. Iya. Dia jadi ahli teh sih. Bukan ahli. Ini lagi seneng hobi ngeracik teh. Karena ngeracik teh itu maksudnya gimana? Ngeracik teh tuh kayak bikin campuran teh kayak dari bahan rempah-rempah, bunga gitu. Nyari rasa, nyari khasiat gitu. Misalnya kita pengen minum teh yang bikin badan tuh anget banget, kita bisa bikin teh dicampur jahe, kayu manis atau ginseng kayak gitu, atau daun mint. Nah, lo tuh Gue bikin gitu, cing. Lagi jualan? Belajar. Enggak, belajar. Tapi mau jualan? Rencana? Nggak tahu juga sih. Rencana sih, cita-cita sih pengen punya kedai teh. Bukan kopi? Bukan, kedai teh. Cuman banyak peminat. Nah itu dia, karena masih sedikit dan kedai teh juga belum banyak, gue ngerasa kayaknya pas nih untuk
momen orang kenalin orang-orang tentang teh gini, bukan kan kedai kopi udah banyak banget kan, dan orang juga nikmatin kopi bukan sekedar kayak dulu nikmatin kopi emang karena belajar rasa segala macam, karena kan cuma gaya-gayaan doang kebanyakan orang nongkrong. Gue pengen bikin kedai teh yang emang ngedukasi orang tentang teh Indonesia gitu. Emang banyak ya? Apanya? Lo dapat itu teh yang lo pegang gitu, maksudnya tehnya itu kan lo kan ada di Cikarang, dapat tehnya dari mana? Ini beli dari ada yang langsung dari perkebunan, ada juga ada brand-brand yang emang jual teh Indonesia. Gitu. Nah itu lo racik dah. Gue racik. Nah, lo nggak bawa? Lo nggak bilang. Iya. Siapa tahu. Ya, teh gue juga lumayan enak kadang-kadang kan. Iya. Ada yang teh jasmine tea. Ada jasmine tea. Ada yang pakai eukaliptus apa tuh? Bunga eukaliptus yang buat ngangetin badan. Ya, itu kan bahan dasarnya minyak kayu putih. Terus eukaliptus itu bahan dasarnya buat minyak kayu putih. Yang kalau buat angetin tangan gitu. Itu bisa diminum ya? Bisa berarti diminum. Minyak kayu putih emang bisa diminum? Minyak kayu putih itu bisa diminum. Kan anak Cikarang ada yang minum minyak kayu putih. Boah. Boah tuh minumin minyak kayu putih, Cing. Bener-bener minum, bukan dicampur ke air, nggak minum gini. Ada, gue juga baru tau ada orang minum minyak kayu putih. Temen gue sendiri. Emang boleh tuh? Maksudnya nggak mengganggu di dalam tubuh? Nggak tahu juga sih, cuman dari ke otak kali ya, makanya kayaknya gitu begitu ya? kayaknya. Makanya kesurupan mulu. Minum minyak kayu putih. Iya. Terus apa lagi yang campuran yang biasanya ini? Banyak kayak dari bunga-bungaan, tuh kayak bunga chamomile, bunga osmanthus, ada bunga marigold. Gitu. Nah itu dapetnya di mana? Beli juga. Ada kok orang-orang yang supplier bunganya itu bunga-bunga kering. Ada yang dicampur buah-buahan, mangga kering, buah naga kering, belimbing kering, salak kering. Salak kering? Ada salak kering. Gitu, Cing. Jadi berasa aromanya itu aroma salak? Aroma buahan gitu. Gue nggak nyoba sih ya. Kalau jasmine kan, kalau menurut gue akhirnya rasa tehnya hilang, jadi rasa melati. Tapi itu yang biasa kan di teh tubruk kan, teh jasmine kan. Tapi ada juga yang emang pakai kuncup bunga melati beneran. Ditaro terus dicampur kayak misalnya di green tea, teh hijau, diseduh, itu rasa aroma melatinya ada, tapi rasa sepet tehnya nggak hilang. Itu kalau emang racikan dari satu gitu. Kalau yang udah jadi biasanya gedean si melatinya. Karena rata-rata kalau yang skala pabrik melatinya bukan cuman melati kuncupnya, Cing, tapi pakein essence melati gitu. Makanya kadang kalau melatinya bener-bener lebih kerasa daripada tehnya. Iya, malah ngilangin rasa tehnya. Kayak mau wangi mayat. Iya, ada yang begitu kan. Nah, kalau kayak chamomile itu apa? Chamomile tuh yang bikin ngantuk ya? Enggak. Buat ini, relax, iya. Chamomile tuh buat relaksasi. Karena rasanya agak manis, terus aromanya juga enak gitu di badan gitu. Jadi emang bisa bikin ngantuk. Nah, lo emang ngeteh jadinya? Iya, ngeteh. Kayak orang Inggris lo. Lagu-laguan kayak orang Inggris. Iya. Gue bikin bar teh. Iya. Bikin mini bar di rumah. Untuk kalau misalnya ada teman main ke rumah, lihat koleksi teh gua seduhin, terus pengen belajar, bang gua mau belajar, ya ke rumah gua aja gitu. Kalau lo belajarnya dari? Gua belajar ikut seminar, webinar gitu. Ada webinar live, terus follow akun-akun komunitas teh, ada komunitas teh terbaik di Indonesia, aktivis. Namanya? Aktivis. Fish. Iya, itu komunitas teh terbesar di Indonesia. Gitu. Itu komunitas teh itu penggemar teh atau pengusaha teh? Isinya ada pengusaha teh juga, ada penggemar teh, ada pengusaha tehnya juga, semua, Cing, dari semua kalangan. Yang dari mulai skala kecil kedai sampai skala perkebunan. Di aktivis itu ada. Ada ekspor gak sih kita? Ada.
ekspor sebenarnya justru kualitas terbaik teh Indonesia itu diekspor Cing, keluar, bukan dinikmatin sendiri. Jadi karena di Indonesia kurang tradisi ngeteh kurang. Tradisi ngeteh gede, cuma lebih ke teh tubruk. Gol parah, terus dandang, gope, sintren, nyapu, tongji, itu mawar. Nah, kalau yang itu tuh teh rumah makan Padang pinggiran ya, itu enak-enak terus apaan ya? Ini teh apa ya? Perenjak biasanya. Perenjak. Biasanya kalau teh rumah Padang dia pakainya perenjak. Itu emang aroma vanilanya enak. Jadi rasa teh tapi ada rasa-rasa vanilanya. Nah, itu enak. Nah itu racikan sendiri apa pabrik tuh? Enggak, itu maksudnya tehnya dari pabrik. Cuman biasanya kalau di warung-warung tuh dia racik sendiri. Kayak merek apa dicampur merek apa. Jadi dibikin kental, terus dibuat es teh manis lebih enak. Iya. Oh makanya beda-beda gitu karena dia ngeracik sendiri, ditambahin apaan gitu. Iya. Kalau yang beli jadi ya kayak gitu, nah itu yang tadi essence ya. Iya, beli jadi tuh biasanya essence. Rasanya jadi kurang. Rasanya lebih kebanyakan rasa bunganya daripada rasa tehnya gitu. Iya. Kalau lo ininya eksperimen lo yang udah lo bikin apa? Teh rasa apa? Teh apa ya? Nggak banyak sih, cuman bikin aja. Ada rasa ini daun mint, terus sama rasa minyak telon. Baru kemarin gue bikin. Jadi gue bikin teh, gue campur bunga lawang, gue campur kelapa kering, sama gue campur daun mint, sama ginseng. Jadi baunya telon. Wanginya kayak minyak telon bayi. Enak dong. Iya. Jadi wangi kalau abis diseduh terus dihirup gitu, aroma tehnya kayak minyak telon bayi. Bukan lo kucurin minyak telon. Aduh. itu namanya ngeracunin. Iya. Ya kan untuk beberapa orang ada yang suka bau minyak telon bayi. Iya. Aroma minyak telon. Iya. Udah berapa lama lo sih aktivis ini? Kalau gua gabungnya sih baru tahun ini, Cing. Kalau gua gabung di 2021. Cuman aktivis ini udah ada dari 2019. Udah lama banget. Iya. Tapi belum ada juga kepikiran buat bisnis teh ini. Kepikiran sih. Itu cita-cita gue pengen bikin kedai teh. Nah, kedai teh maksudnya bikin masal enggak? Maksudnya lo bikin teh gitong gitu? Nggak ada ininya. Nggak ada waktunya. Kalau kata Cing Abdel kan nggak ada waktunya. Kalau waktunya pas mah. Gitong bagus ya. Aduh, teh gitong lagi. Terus ada foto muka gue ya bang, gede banget gini nih. Iya. Campuran aroma gigi gitong. aroma nafas bangun tidur. Iya. Aroma iler basi. Aroma cakwe semalam. Iya. Bini lo udah lo coba seneng nggak teh? Bini gua sejak gua cekokin gitu doyan dia. Anjay, lagi nongkrong. Iya. Ayo minum. Iya. Tapi menurut lo bisnisnya itu bakal gede nggak? Kalau menurut gua kayak kopi kan sekarang nih gila banget ya. Iya, kayak menurut gua akan gede. Bahkan beberapa brand pun udah ada yang untuk skala minuman kayak kopi gitu. Es teh Indonesia. Terus ada Menanti. Terus Menanti. Siapa tuh? Ini Reza Arab baru bikin teh juga. Iya. Yobati kalau nggak salah. Baru bikin gitu. Itu mulai merambah bersiringan dengan kopi gitu sekarang teh. Ya mungkin konsepnya juga sama buat tempat nongkrong. Cuman tapi isinya suguhannya teh. Rata-rata es teh manis gitu. Tapi gue mau bikin yang bener-bener seduhan teh hangat gitu. Bukan cuman es gitu, tapi sambil ngedukasi orang manfaat teh tuh banyak gitu. Emang banyak manfaatnya? Iya, Cing. Katanya teh mengandung kafein juga. Iya, tapi setengah dari kopi. Kafein teh tuh setengah dari kopi sebenarnya. Iya, kalau misalnya kopi 100, teh itu cuma 50 gitu.
Tapi ada kafeinnya. Ada kafeinnya tetap, tapi tidak setinggi kopi. Setinggi kopi, iya. Jadi makanya mungkin aja itu bisa menggantikan kopi ya. Iya. Karena kan yang bikin nyandu katanya kafeinnya kan. Kafeinnya. Ada temen gua bahkan bikin teh manis tanpa gula. Jadi dia bikin racikan teh pakai bunga stevia kalau nggak salah. Jadi rasanya udah manis. Oh, kayak pemanis. Kayak pemanis bukan pemanis buatan ya, pemanis pengganti gula. Pengganti gula. Stevia itu. Iya, bunga stevia. Oh, itu bunga ya? Iya. Daun stevia. Daun stevia. Diseduh bareng teh hijau atau teh hitam, itu pas diminum udah manis. Jadi kayak minum es teh manis tapi nggak pakai gula. Ya kan sehat ya. Es teh manis nggak pakai gula. Teh manis nggak pakai gula. Iya. Tapi masih bisa. Iya. Yang nggak bisa teh manis tanpa es. Kalau jadi teh manis. Teh manis. Oh, bahkan ada ini, Cing. Di dekat sini, di dekat Ciputat tuh, House of Tea. Namanya House of Tea, yang punya namanya Pak Gun. Dia bikin teh wangi tembakau. Iya, wangi kretek. Nah, pakai apa itu dia? Nggak, dia kalau nggak salah. Jangan emang tembakau lagi. Enggak. Ditampurin teh dikit. Kan nggak tahu bentuknya ya. Nah, itu beneran bikin teh. Kemarin ada teman gue bawa dari dia, terus gue cobain wanginya, bener wangi kretek samsu. Tapi teh bahannya ada kayu manis, cengkeh, bunga rosella kalau nggak salah di dalamnya. Ya gitu, aneh banget. Tapi rasa tebak, karena gue pernah juga teh dilinting, bisa juga jadi dari rokok. Jadi rokok. Dan rasanya tuh nampol banget, pusing gitu. Bukan enak dinikmatin ya? Jadi wah pusing banget gitu ininya. Bisa dirokok juga. Nah ini ada teh yang beraroma tembakau. Pakai tembakau nggak? Enggak. Itu bener-bener bahannya pakai rempah doang. Nggak pakai essence tembakau, tapi wanginya bener-bener jadi wangi tembakau. Kayak kretek gitu ya? Iya, kayak kretek. Wah, oke juga kayak itu. Kaget, gue juga, teh ada bisa beginian. Kalau teh campur cengkeh udah biasa? Teh campur cengkeh banyak. Ada. Kapulaga bisa? Kapulaga bisa. Apa nih itu bendungan? Katulampa. Masa aroma bendungan? Teh aromanya aroma bendungan. Jadi ketinggian tehnya udah wah siaga 1 gitu. Teh Katulampa. Iya. Kapulaga tuh apaan? Kayak rempah buat biasa bikin masak rendang gitu. Nah, bahkan ada teh rasa nastar, Cing. Bener, ada. Maksudnya bisa di ini nggak? Maksudnya bisa diminum? Iya. Bisa. Jadi kalau kita pas habis diseduhan, rasa oli juga bisa sebenarnya. teh aroma oli samping juga bisa. Tapi kan masalahnya enak nggak gitu? Enak. Yang teh rasa nastar tuh enak. Gue bener-bener pernah nyobain sendiri. Lo ini kali apa namanya? Makan nastar. Bukan. Ya inian tuh vape kan macam-macam tuh. Apa liquid. Rasa apa-apa aja ada kan, creamy, rasa kue, rasa ini. Nah, tapi kan itu dari essence. Kalau si liquid ya, mau mangganya kayak mau apa itu dari essence. Kalau lo bikin tanpa essence sudah pasti. Iya, itu cuman teh hijau dipakein nanas kering. Itu nanas kering maksudnya? Nanas nggak kepake? Iya, maksudnya gimana? Nanas nggak laku. Iya, nanas jemur. Maksudnya itu nanasnya memang dikeringin? Nanasnya emang dikeringin. Memang ini ada nanas. Gue mau bikin buat teh, gue keringin nih. Iya, dikeringin. Bukan gara-gara nggak laku. Terus nggak ada yang beli. Ada yang beli nih, ini nggak laku, kering nih, bisa buat campuran teh. Enggak gitu. Emang semua yang kering-kering dari campuran teh itu memang dikeringin. Dipakai dehidrator atau dijemur di matahari sampai airnya berkurang, tapi sari-sarinya masih ada di dalam situ. Cuma yang ngurangin kadar airnya doang, tapi sari-sari dari buahnya masih ada. Nah itu di apa? Ditumbuk? Enggak, dikeringin, terus kita dipotong-potong aja kecil. Berapa gram seduhannya, ntar ada aroma nanas. Itu temen gue bikin rasa nastar. Gue pas nyobain lah, iya kayak lebaran. Iya.
Dia ini nggak penyajiannya pakai solatif itu. Jadi ditutup pakai solatif jadi teh nastar. Susah kan tuh nyari solatif nastar. Iya. Iya, kalau yang paling unik yang pernah lo bikin. Kalau gue belum banyak bikinnya, Cing. Paling unik gue itu yang rasa minyak telon. Yang aroma minyak telon. Ada nggak yang mau minum? Gua. Iya lo ya. Jadi perasaan lagi mandiin bayi terus ya. Iya. Biar inget anak gue terus. Iya. Habis minum terus dibedakin cemong gitu. Habis dikasih minyak telon gitu. Iya. Lo kapan tuh akan membuka kedai? Menurut apa prediksi lo? Prediksi gue kalau modalnya mencukupi. Iya, kapan kira-kira itu? Tahun depan kayaknya, Cing. Anjay. Oke, semoga. Jadi butuh waktu buat ngumpulin modal dulu, baru tahun depan baru gue jalan buka kedai teh itu. Sambil jalanin roadman. Ya hitung-hitung ngasih lowongan kerja juga buat temen gitu, kali ada yang nganggur. Iya, banyak sih. Pasti banyak yang nganggur. Orang yang kita ada kerjaan nganggur. Tapi kan ada penghasilan. Iya. Oke lah kalau begitu Gitong. Siap. Terima kasih udah hadir di sini. Ternyata banyak banget lo udah pengusaha teh. Belum. Baru. Amin. Jadi pengusaha teh. Jadi roadman juga ternyata bisa beli rumah. Dan ternyata pekerjaan roadman itu menyenangkan banget menurut lo. Melayani orang itu punya kepuasan tersendiri. Passion. Iya benar. Passion. Iya, passion ya. Ada loh kayak misalnya Gaet yang kerjaannya memang ngelayanin orang, tapi dia senang kerjainnya. Pramugari. Kerjaannya ngelayanin orang, tapi dia senang. Tukang pijat. Iya. Tapi nggak itu mah mijetin orang. Ngelayanin apaan? Tukang pijat ngelayanin apaan? Oke, terima kasih Gitong. Siap. Berkat terus, salam buat anak istri ya. Amin. Oke, kita bisa ketemu lagi di wawancara dengan tamu yang berikutnya. Oke. Oh. Oke, thank you.